Alhamdulillah dari kita
Jadi namanya menumpang tidur di bulan suci Ramadan. Ada 3 orang yang tidur habis subuh tidur kalau bisa ada sekalian itu. Dikasih kalau bisa, ini namanya bulan puasa atau sama lagi ada jaga. Jadi kita ini kalau kita mau tidur, mau masuk ilmu ibadah itu yang puasa Ramadan ibadah itu yaitu tidurnya bukan dibablas langsung. Habis baca Quran lelah tidur sebentar, bangun lagi ibadah. Jangan kita tidurnya nggak sholat duhur, nggak sholat asar, ya bangun maghrib, apa aja makan dari sini gitu ya. Kita mau puasa pun kita harus menahan hawa nafsu kita. Kata Nabi sunnahnya yang manis-manis, kalau perlu kurma gitu ya. Yang makan kurma 3 butir boleh, yang manis 3 gelas boleh juga sekalian gitu ya. Kalau ketemu yang manis, permen 3 biji boleh juga sekalian. Sunnahnya yang manis-manis kita berbuka puasa. Dan di situ pun kita harus mengandalkan hawa nafsu kita. Jangan kita ini berbuka dengan berlebihan. Makanya berlebihan. Nasi apa nama 2 piring, udah itu makan cendol, makan es, makan bergula. Ayo kekenyangan ya sekalian. Orang kalau kekenyangan itu malas ngapa-ngapain, terawihnya di belakang, nyantai, dua pasangan tidur nanti sekalian. Orang berkata terawih, temennya baca lagi ke di bawah dan sekalian itu biarin aja bawa sahur dari sekalian. Ya Allah, jadi memang kita ini di dalam berbuka puasa kita pun harus mengendalikan hawa nafsu kita. Makan secukupnya, minum secukupnya, makan secukupnya. Jangan sampai nanti kita ini kelebihan makan akhirnya ibadah kita menjadi malas, lelah. Nah, jadi banyak ibadah-ibadah yang harus dijaga sama kita itu. Habis buka puasa kita sholat isya, pada sholat isya kita tarawih ya dari sekaliannya. Habis tarawih kita tadarusan, kan itu biasa. Orang kalau habis tarawih tadarusan biasanya baca Quran, di masjid, di mushola. Itu orang tadarusan malam juga ada di bulan Ramadan. Ya, kalau ada yang baca Quran 89 di bulan Ramadan, berarti orang salah ilmu ada sekalian gitu ya. Orang sekarang malam ngaji 9 kira-kira gimana sekalian itu. Nah, kalau bulan Ramadan tuh enak, malam-malam pakai speaker, apalagi suaranya bagus. Kalau suaranya bagus, boleh tuh volumenya digedein kan gitu ada sekalian. Walaupun digedein, speaker ditambahin boleh, kalau suaranya bagus. Tapi kalau suaranya pas-pasan, ya volume jadi dikit dan gimana sekalian. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena kalau suara kurang bagus kita kadang-kadang mau berapa juga ada sekalian gitu ya. Kita turunin juga ya sedikit kan gimana sekalian ya. Jadi Quran yang kita baca ini kalau dengan suara yang indah, dengan tajwid makhraj huruf yang bagus, maka pun menjadi indah bagi semua orang yang ada sekalian itu. Orang tertarik ya. Kalau orang baca Al-Quran, orang-orang baca Quran sembarangan gitu, tajwidnya nggak pakai tajwid, mau berantakan semuanya. Nah, sudah kalau begitu betulnya ada sekalian gitu ya. Nah kita kan jadi orang pribadi itu kalau kita ngaji, kalau kita baca Quran, nah, kalau mau pakai speaker suaranya harus dan bagus. Kalau suara bagus mau pakai speaker keren, kan terserah ada sekalian gitu ya. Mau dibawa speaker ini silakan ada sekalian gitu ya. Dulu untuk orang banyak kita harus indah suaranya. Apalagi nadanya pakai nadanya nada Madinah, suara luar biasa dari sekalian. Ada orang yang bulan Ramadan gak hantam baca Qurannya, kenapa? Karena Qurannya nggak dibaca-baca ada sekalian itu. Jadi nggak hantam dia ada sekalian. Quran di bulan Ramadan kita baca ada sekalian. Kalau kita nggak bisa baca kita baca Al-Quran kita peluk, cium Al-Qurannya peluk kalau tidak ada tantangan di kepala. Mudah-mudahan sekalipun kita nggak bisa baca Al-Quran, insya Allah Quran nanti memberikan sahabat di awal ini untuk kita ada sekalian. Pernah dengar riwayat di zaman Nabi Musa? Di zaman Nabi Musa ada seorang pemuda, beliau ada pemuda bergajulan. Kalau bergajulan itu pemuda yang ngaco ada sekalian gitu ya. Ibadah ngawal kerjanya maksiat. Suatu ketika dibuka Taurat itu ada lembaran yang menceritakan akan lahir Nabi akhir zaman bagi Rasulullah SAW. Pada saat dia baca itu, dia hatinya tergerak, maka timbul kecintaannya, maka dicium itu lembaran yang ada penjelasan Rasulullah, dia cium, diletakkan di dadanya, dia taruh dari kepalanya. Setelah itu besoknya dia mati di pemuda itu meninggal mati. Karena orang kampung tahu ini pemuda bergajah, pemuda brengsek, maka itu mayatnya dibuang ke solokan dari sekalian itu, kali urusin dari sekalian. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa, wahai Musa, jauh di sana ada seorang pemuda yang mana
pemuda itu cinta kepada Nabi akhir zaman. Maka dicinta dia mahabbahnya luar biasa. Maka kau perintahkan ke wahai Musa untuk mengurusi jenazahnya. Nabi Musa berangkat langsung dicari ketemu ke pemuda tersebut, dimandikan, dikafanin, disolatin, dimakamin. Selesai orang aku bertanya, wahai Musa, bukan kayak itu pemuda bergaduh, pemuda brengsek ada sekalian itu. Apa kata Nabi Musa? Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa pemuda ini sebelum dia wafat, dia meninggal, dia membaca Taurat. Di satu lembar ada penjelasan akan lahir Nabi akhir zaman, maka timbul kecintaannya, timbul mahabbahnya. Maka hal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik hidayah sehingga ini pemuda menjadi ahli syurga. Masya Allah. Bagi kita nih umat Rasulullah, kita tadi baca Maulid berapa kali kita selawat sama Nabi Muhammad dari sekalian. Mudah-mudahan yang hadir semuanya calon-calon surga. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa Ramadan ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman. Jadi orang beriman ini di bulan Ramadan itu nikmat yang luar biasa. Orang kata Nabi, doa mustajabun. Kata Nabi, orang puasa Ramadan doanya mustajab. Kita doa kalau di luar bulan Ramadan kan biasa-biasa aja. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, doa kita luar biasa. Makanya di bulan Ramadan perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta yang kita inginkan, minta surga, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta rezeki, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit minta disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Urkuni astajib lakum, minta kepadaku, niscaya aku kabulkan permohonan. Jadi jangan takut-takut. Bulan Ramadan kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan ampunan, syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Kata Nabi, bulan Ramadan bulan yang ampunan. Jadi Allah ampunkan dosa-dosa kita ini yang lalu, yang besar, yang luar biasa. Di bulan Ramadan puasa kita bagus, haji kita bagus, ibadah kita bagus, apalagi kita sebagai minta takjil ya. Di acara buka puasa kita ngirimin makanan kan. Banyak makanan di bulan Ramadan luar biasa atau takjil. Ada anggur-anggur warna hijau, warna kuning, kan juga ada sekaliannya. Warna kuning, warna pink, anggur ada macam-macam. Lontong dari mulai yang sampai yang paling keras, lontong ada kan di bulan puasa. Sampai bakwannya jangan sampai yang aman, ada juga ada sekalian. Tapi berkah habis, sekalian itu di bulan Ramadan berkah habis. Orang yang ngirimin makanan takjil, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan nama orang tersebut yang pahalanya dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Ramadan ini bulannya kita menembus daripada kekurangan-kekurangan kita. 11 bulan kita dikasih kehidupan yang di dunia. Kita dagang, kita usaha, kita bekerja. Kalau 11 bulan kita dunia harus kita raih, 1 bulan Ramadan kita jadi pemenang. Hadirin sekalian, jangan kita kalah dua-duanya. 11 bulan usaha dunia kita kalah. 1 bulan Ramadan kita kalah juga, hadirin sekalian. Ya, hari kita kalau perlu berdua ini 11 bulan urusan dunia udah kita menang, 1 bulan urusan Ramadan juga kita menang. Sebenarnya apa? Kalau orang menang dunia menang daripada akhirat, insya Allah itulah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau detik-detik di akhir Ramadan, Rasulullah lebih banyak bangun malamnya. Di detik akhir Ramadan, Rasulullah lebih banyak bangun malamnya. Tapi kalau kita ini detik-detik akhir Ramadan, lebih getol nyari duitnya hari sekalian, gitu ya. Akhir Ramadan kita lebih getol nyari duitnya. Kadang-kadang hampir nggak puasa dilaporin hari sekalian. Padahal bulan Ramadan ini bulannya kita mau ibadah. Oh, kita nyari uang semaksimal mungkin. Ya, kebutuhan di rumah, tapi jangan sampai kita mengalahkan ibadah bulan puasa. Jangan sampai kita puasa kita ini bulan Ramadan. Kita lihat tuh, sekarang ini di hari ke-19 ini orang di pasar tuh ramainya luar biasa. Musuh makalah ramainya di pasar sekarang hadirin sekalian itu ya. Mal-mal udah ramai hadirin sekalian itu ya. Akhir Ramadan kadang-kadang itu orang lupa bahwasanya 10 hari terakhir Allah berikan tilpun dinar. Ini kita ini 10 hari diternaikkan ampunan nih. Yang pertama kita tuh kemarin udah dapat tuh awal rahman, dapat udah kasih sayangnya. Pertama ini kita dapat ampunannya, besok ke-20 selesai dapat ampunan
kalau kita selesai sampai akhirnya Iskor mina Allah bebaskan kita daripada sisa neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah bulan Ramadan semoga hajat kita yang tidak semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada kuliah subuh pagi hari ini, mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan berkahnya Ramadan kita yang hadir bersama keluarga kita, semoga Allah jadikan sebaik-baiknya daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga sehat, amin. Istiqomah dan yang hadir pagi hari ini di kuliah subuh, semoga selalu menjadi temannya di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah.